coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah dan sholawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kami akan menyajikan sebuah video, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya memuat ajaran yang bersifat keibadahan ubudiyah. Islam juga mengajarkan umatnya untuk melakukan ibadah-ibadah yang memberikan manfaat sosial. Contoh ibadah yang dianjurkan oleh Islam dan berdampak sosial adalah sedekah dan amal jariah. Secara sederhana, sedekah identik dengan memberikan sebagian harta, tak berbeda jauh dengan sedekah. Amal jariah sering dimengerti sebagai mendermawakan sesuatu yang dapat bermanfaat dalam jangka waktu lama dan memberikan pahala yang langgeng. Perbedaan sedekah dan amal jariah yang dipahami selama ini oleh sebagian umat Islam, khususnya di Indonesia, terletak pada bermanfaatan barang yang didermawakan dan pahala yang didapatkan. Amal jariah biasanya dimengerti sebagai amal dan pahala langgeng, sedangkan sedekah tidak begitu selama ini dipahami. Namun, benarkah itu? Dalam Islam, sedekah terdiri dari 3 kategori: sedekah materi, sedekah non-materi, dan sedekah jariah. Sedekah materi adalah sebuah amal atau perbuatan yang mendermakan sebagian hartanya dalam bentuk materi. Sedekah materi inilah yang selama ini dipahami oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Beberapa contoh sedekah jenis ini seperti mendermakan uang kepada orang yang membutuhkan, menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang berpuasa, dan sebagainya. Jika umat Islam ditanya tentang pengertian sedekah, maka jawabannya pasti adalah jenis sedekah materi ini. Ada juga sedekah dalam bentuk non-materi. Sedekah ini tidak mengharuskan umat Islam untuk mendermakan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana di atas, sedekah jenis ini bisa didapat bentuk pemikiran, perbuatan, ajaran, dan sebagainya. Hadis Nabi Muhammad SAW sekiranya dapat diperjelas jenis sedekah ini. Nabi SAW bersabda dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepada saudaramu adalah sedekah, senyum kepada saudaramu adalah sedekah, perintah kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah, pertunjukan kepada seorang yang tersesat adalah sedekah, menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatan adalah sedekah, kamu menyingkirkan batu duri dan tulang dari jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan adalah sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Terakhir adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini didefinisikan sebagai sedekah yang pahalanya langgeng karena sesuatu yang disediakan memiliki manfaat dalam jangka waktu panjang. Selama hal yang disedekahkan itu bermanfaat, maka pahala akan terus sampai kepada yang pemberi sedekah. Contohnya adalah mendermakan mobil ambulans. Selama mobil itu masih digunakan dan bermanfaat, maka sang pemberi akan terus mendapatkan pahala. Sedekah jenis ini yang dipahami oleh umat Islam selama ini sebagai amal jariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika manusia meninggal dunia maka terputuslah amal kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini dapat diambil kesimpulan mengenai perbedaan sedekah dan amal jariah. Sedekah adalah perbuatan mendermakan sesuatu sebisa mungkin dalam bentuk materi maupun non materi. Sedekah ada yang pahalanya tidak langgeng
ada juga yang langgeng. Sedekah yang pahalanya langgeng ini disebut sebagai sedekah jariah dan amal jariah. Jadi amal jariah atau sedekah jariah adalah salah satu jenis sedekah. Saudara-saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, literasi Al-Quran berkaitan erat dengan pendidikan akhlak dan penguatan karakter diri seorang muslim hingga mampu menjadi diri yang hebat dan bermanfaat. Namun faktanya, meski Indonesia adalah pemeluk muslim terbesar di dunia, tetapi literasi Al-Quran saat ini masih sangat rendah. Di tahun 2016 pernah dilakukan penelitian terhadap 3.710 siswa di 35 provinsi menghasilkan nilai indeks di 2,44 dari skala 1 sampai 5, meliputi aspek membaca, menulis, mengartikan dan menghafal Al-Quran. Al-Quran pun tidak jarang terbengkalai di sudut lemari rumah dan hanya menjadi pajangan hingga ia berdebu. Padahal seharusnya Al-Quran menjadi sahabat kita, karena saat kita mati kelak, satu-satunya yang akan menemani dan menerangi di dalam alam kubur adalah Al-Quran. Ia dapat menjadi saksi bahwa selama hidup kita sangat dekat dengannya, membacanya, mengkajinya, mentadaburi dan mengamalkan hingga kita layak disebut pecinta Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadat untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam salah satu amal kebaikan yang pahalanya dapat terus mengalir hingga alam kubur adalah sedekah dan mewariskan, menghafalkan, mewakafkan mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hingga berawal dari Al-Quran, kita dapat membentuk rantai kebaikan dalam syiar Al-Quran. Untuk itu, maukah beramal dan mewakafkan mushaf Al-Quran sebagaimana berikut? Terbayang bukan sebesar pahala yang mengalir untuk kita dari rantai kebaikan ini? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu huruf dibaca mendapatkan satu kebaikan. Bahkan untuk orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, ada dua kebaikan padanya. Satu kebaikan membaca Al-Quran dan satu lagi kebaikan dalam belajar membaca Al-Quran. Terbayang bukan beberapa besar pahala yang mengalir untuk kita dari rantai kebaikan ini? Yuk segera berkomunikasi di rantai kebaikan bagi pecinta Al-Quran Indonesia dengan cara selain itu, sahabat, tempat wudhu. Jadi ini dekat sama musolanya. Nah, ini pintu musola ada di sini. Jadi ini tempat yang belum dibikin tangga. Insya Allah kedepannya supaya ada tangga di sini.
yaitu Bapak Abidin, Bapak Samani,